paling selatan Indonesia. Saya suka menulis puisi sudah sejak lama. Jadi bisa dibilang saya sangat suka dengan dunia menulis. Aktivitas KSD apa? Aktivitas saya sehari-hari menulis, kemudian bantu-bantu keluarga saya untuk mengelola sebuah tempat penginapan. Aktivitas saya sehari-hari. Tadi menyebut sudah lama menekuni atau suka menulis, membaca. Spesifik puisi sejak kapan? Momentum awal itu menekuni puisi. Kalau untuk puisi, saya sudah menulis dari tahun 2020 kalau tidak salah. Cukup lama sih sebenarnya, tapi saya berpikir bahwa puisi dan tulisan-tulisan saya itu cuma hayalan belaka yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi masih ingat momentum awalnya? Ada cerita kan biasa? Iya. Momen kunci lah, itu bagaimana sih cerita awalnya? Sebenarnya Sampai suka puisi. momen yang membuat saya benar-benar menulis puisi adalah saya menulis tentang ibu saya. Jadi saya punya kenangan kosong tentang seorang ibu. Jadi saya kehilangan ibu saya semenjak saya umur 10 bulan. Jadi kekosongan itu yang saya cari. Jadi saya menulis puisi bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, tapi untuk ibu saya. Kapan itu boleh tahu? Tahun 2020 kalau tidak salah. Di buku saya ini kebetulan puisi kedua yang saya tulis untuk ibu saya. Jadi sebenarnya Surat untuk surat cinta untuk ibu. Itu yang membuat saya pengen menulis. Proses awalnya. Berarti bisa kita katakan yang menginspirasi itu ibu. Iya. Iya, itu sosok yang. Tapi secara proses misalnya belajar menulisnya itu ada tokoh tertentu atau buku tertentu yang menjadi pedoman atau mengalir saja begitu? Saya mengalir saja sebenarnya. Makanya awal-awal agak kurang percaya diri karena saya cuma mengalir saja. Sambil kadang-kadang juga sering baca penyair-penyair seperti Sapardi, Djoko Damono, kemudian Joko Pinurbo. Itu sebelum momentum ibu tadi atau sesudah? Oh, sesudah itu kemudian suka puisi lalu mulai membaca. Mulai mencari. Oke. Berarti puisi-puisi awal itu tentang ibu tadi ya? Iya, tentang ibu, dan mau saya menulis kemana ujung-ujungnya pasti tentang ibu. Terus mungkin spesifik buku ini, lahirnya buku ini seperti apa? Ceritanya sampai jadi buku ini? Jadi sebenarnya saya tidak pernah bermimpi sama sekali untuk bisa punya buku, bisa menulis karya dan menghasilkan sebuah buku. Ini benar-benar jauh dari kata mungkin menurut saya. Jadi awal mula saya bisa menulis buku ini sebenarnya dari teman-teman yang ada di komunitas juga. Jadi saya bersyukur berhubung dengan komunitas-komunitas dan orang-orang yang mau saling support satu dengan yang lain, kasih saya ruang, kemudian bisa hubungkan saya dengan teman-teman penulis yang lain dan support saya bahwa semua tulisan-tulisan kamu itu sebenarnya adalah sebuah karya yang bisa dibutuhkan, dan dengan itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi ini buku pertama? Iya, buku pertama. Di dalamnya ada berapa puisi? Ada 100. Temanya beragam? Temanya beragam. Termasuk yang ibu tadi? Oke, mungkin sedikit. Tadi kan inspirasi dari ibu, kemudian ada beberapa puisi tentang ibu. Tapi tentu di dalam ada dari 100 itu kan beragam tema ya. Itu bagaimana tema-tema itu lahir? Makanya khususnya selain ibu ya, itu tema-tema yang lain itu inspirasinya dari mana? Atau tentang apa? Lebih suka menulis tentang apa? Sebenarnya kebanyakan tentang kisah hidup saya sih sebenarnya. Kemudian dari orang-orang di sekitar saya, pengalaman cerita hidup mereka masing-masing. Jadi saya tuangkan menjadi sebuah tulisan. Jadi seperti apa ya? Bagaimana seseorang fight untuk kehidupannya.
kebanyakan tema mengarah ke situ. Ya. Mungkin sedikit proses, tentu tiap puisinya kan beda, tapi umumnya seperti apa pola yang KST terapkan? Apakah misalnya tiba-tiba inspirasi ada terus langsung mengalir, puisinya jadi, atau ada tertentu yang 1-2 baris dilepas dulu, seperti apa pengalaman 100 puisi ini? Kalau saya tipe orang yang suka menulis di saat suasana lagi hening, saya lagi sendiri, dan kebanyakan saya menulis itu di tengah malam. Jadi tuh tidak ada suara bising, kemudian saya sendiri, saya bisa berimajinasi sebebasnya, bisa yang saya mau. Jadi kalau terutama puisi-puisi saya yang saya taruh di buku ini tuh kebanyakan lahirnya di tengah malam. Saat semua orang sudah tidur, saya belum tidur. Oke, ini luar biasa KST. Kita mengucapkan selamat juga karena karya perdana dan menurut kita memang harus diapresiasi. Nah, sejak awal tadi diceritakan sosok ibu dan seterusnya. Sekarang kan akhirnya dari pengalaman itu tanpa sadar dalam proses KST sendiri sudah lahir sebagai penulis, penyair ya. Mungkin pertanyaannya ini, apa makna menulis sih bagi KST posisi saat ini, khususnya mungkin puisi? Jadi kalau menurut saya menulis itu melahirkan sebuah ide yang bersifat abstrak menjadi nyata dalam sebuah tulisan. Jadi sebuah ide di kepala yang tidak bisa dibaca oleh manusia manapun, kita tuangkan di dalam tulisan dan akhirnya bisa dibaca oleh orang lain. Jadi menurut saya itu bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Walaupun pikiran kita ini semu, tapi ketika menjadi sebuah tulisan, dia menjadi nyata. Jadi orang-orang bisa, ternyata pikiran orang itu bisa dibaca lewat buku. Kemudian kalau puisi, menurut saya puisi itu sebuah tulisan yang sangat unik karena dia tidak secara gamblang langsung menyampaikan tujuan atau makna dari sebuah tulisan, tapi dia menggunakan bahasa, dia menggunakan bahasa-bahasa yang membuat pembaca itu berpikir lebih kritis, apa sih maksud sebenarnya dari sebuah puisi yang dimaksudkan penulisnya ini. Jadi sebenarnya saya suka puisi karena dia unik dan memerlukan pikiran yang kritis. Terakhir mungkin ya, ini KST sebagai penulis penyair yang menurut saya masih sangat muda, apa harapan atau pesan untuk masyarakat pembaca khususnya di NTT dan lebih khusus untuk generasi muda mungkin di Rote dan di NTT sekarang ini? Sebenarnya saya sangat-sangat menyukai dunia literasi, dunia baca, dunia menulis karena menurut saya semua pengetahuan, semua ilmu itu berasal dari membaca dan menulis. Jadi untuk generasi, saya beberapa waktu yang lalu saya baca bahwa Indonesia itu termasuk dalam negara yang gawat membaca. Jadi saya berpikir bahwa kalau kedepannya generasi kita tuh bisa terus membaca, bisa membudayakan membaca dan menulis, bisa membudayakan literasi, saya berpikir bahwa kita akan memiliki generasi-generasi yang cerdas, kritis, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk bangsa ini. Jadi saya cuma mau berpesan kepada generasi, mari kita budayakan literasi untuk generasi yang bertransformasi. Jadi kedepannya kita bisa punya masa depan bangsa dan negara yang sehat, yang punya wawasan luas dan belajar ke depannya. Oke, terima kasih KST. Terima kasih. Penyair muda dari Rotendao.